Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang sedang menonton video ini, perkenalkan kami dari kelompok Senik yang sudah mengikuti kegiatan edisi kemarin. Di sini kami akan mengerjakan tugas podcast yang berisikan tema manajemen waktu asik. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Oke, sebelum itu mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nafal Ganipti, NPM 162. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Oke, perkenalkan nama saya Maulana Ahmad Andika, NPM 2408 2010052. Oke, lanjut Yahya. Perkenalkan, saya Muhammad Yahya Zahid, MBM 86. Oke, lanjut Anaya. Perkenalkan, nama aku Tanaya Marza Pristiawan, aku NPM 262. Lanjut Akila. Perkenalkan, nama saya Akila Mina Husmalo Susanto dengan NPM 243. Oke, lanjut Gilman. Oke, perkenalkan. Namaku Ahmad Gilman, biasa dipanggil Gilman, dengan NPM 2408 2010 216 dari Oke, kelas E. lanjut Yori. Ijul. Perkenalkan, nama saya Yori Zulak dari NPM 215. Yuk, lanjut Adrian. Oke, perkenalkan nama saya Adrian Sana Sotiti. NPM saya 2408 2010 108. Oke, Ainur lanjut. Perkenalkan, saya Ainur Rohma, NPM 030. Lanjut Fandi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Frandir Mansyah dengan NPM 182 dari kelompok Sani. Oke, lanjut Brian. Perkenalkan, nama saya Brian Satria Utama Setio, NPM 246. Lanjut Asti. Perkenalkan, nama saya Sisofiana Anastasia dengan nomor NPM 207. Lanjut Nurul. Perkenalkan, nama saya Gendun Nuraini dengan NPM 055. Yuk, lanjut Indi. Perkenalkan, nama saya Masyutani Karneta dengan NPM 172. Oke, siap. Oke, semua anggota sudah berkenalan. Mari kita lanjut untuk diskusi mengenai apa itu manajemen waktu. Serta beberapa tips. Mungkin ada pendapat dari kalian yang dimana itu mungkin bisa bermanfaat untuk penonton yang sedang melihat video kita nanti ya. Silakan, siapa nih yang mau mulai awal diskus mengenai pengertian apa itu manajemen waktu yang kalian dapat? Saya. Oke, silakan. Yang kalian dapat dari edisi kemarin ya. Lanjut. Mau dijelasin, Mas Adrian. Oke. Menurut saya manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai suatu tujuan dan bisa meningkatkan produktivitas kita dalam melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan. Seperti itu, Mas Noval. Oke, ACC Bangku. Lanjut aja ke mana ya? Siapa nih yang mau lanjut lagi? Pokoknya semua harus aktif ya. Di mana itu nanti ada aktifannya untuk partisipasi di diskusi ini. Frandi langsung nggak? Monggo ayo. Tanaya mau menjawab dulu. Oh iya, monggo Tanaya. Mengenai Jualan. Pelan bisa ya? Ayo sama-sama yuk bareng. Oke. Yang berikutnya ada manfaat dari manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu itu bisa meningkatkan produktivitas kita dalam memanajemen waktu yang baik, dapat membantu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Oke, udah cukup, Bang? Cukup? Ya, cukup. Oke, lanjut Tanaya. Menurutku, manajemen waktu adalah proses bagaimana kita mengendalikan tentang membagi waktu antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Oke, sip. Jawaban yang cukup bervariasi. Silakan Yahya, barangkali ada pendapat lain mengenai pengertiannya dulu aja. Monggo ya. Menurut saya, manajemen waktu itu kemampuan untuk mengoptimalkan waktu sehingga lebih produktif. Untuk penerapan dalam kuliah, lanjut. Oke, udah ya, mengenai pengertian. Pengertian sudah kita diskusikan semua ya. Untuk partisipasinya kalian sudah beberapa. Silakan kita lanjut ke penerapan yang akan mungkin ya dilakukan untuk kita sebagai mahasiswa, selaku penonton juga. Barangkali ada hikmah yang bisa diambil dari kita. Lanjut ke Ainur mungkin.
ada pendapat mengenai penerapannya gimana? Apa yang cocok gitu? Kalau untuk penerapannya sebagai mahasiswa itu kita bisa mengatur tugas-tugas kita. Kadang biasanya kan kita dikasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, kalau aku tugas-tugasnya itu aku catat, kemudian aku urutkan yang mana deadline paling cepat itu, kemudian nanti aku kerjakan, aku buat to-do list, dan kalau belajarnya itu dibuat kayak alarm gitu, jadi ada waktu fokus, ada waktu istirahat, jadi supaya kita itu nggak gampang stres gitu. Oke, berarti kombinasi ya antara apa namanya yang kemarin kita pelajari itu prioritas metrik sama to-do list. Ini jadikan satu, kita tahu juga mana prioritas tugas yang penting. Ada lagi mungkin pendapat dari yang lain? Betul. Dari Ori tadi angkat tangan. Izul, silakan. Untuk saya, kalau penerapan manajemen waktu di kehidupan kuliah, kalau kita bicara soal penerapannya di kehidupan kuliah, ini penting banget sebagai mahasiswa. Kita punya banyak sekali tanggung jawab, mulai dari menghadiri kuliah, ngerjain tugas, belajar, buat ujian, dan mungkin juga ikut organisasi atau kegiatan kampus lainnya. Oke. Sudah cukup? Aman ya? Lanjut Akila. Cukup. Lanjut. Yuk lanjut Akila. Halo Akila. Lanjut. Halo. Oke, halo. Penerapan di kehidupan kuliah menurut aku tuh ya gak simpel aja, kayak nggak menunda-nunda tugas yang diberikan, jadi langsung kalau bisa di hari itu juga harus selesai. Oke. Bisa memanage waktu. Udah cukup ya? Yang belum siapa ini? Asti ya? Asti belum. Silakan langsung ke ini aja. Masalah apa yang pernah dihadapi terkait dengan manajemen waktu itu, serta mungkin ada tips ya untuk penonton nanti ketika kalian dihadapi oleh masalah itu, tipsnya apa, serta solusinya nanti bagaimana gitu. Oke, silakan lanjut. Oke, kalau aku sih biasanya itu, aku sendiri jujur aku merasa kesulitan dalam manajemen waktu aku, karena kadang tuh kayak aku itu kalah sama rasa malesku sendiri gitu kadang. Terus kadang itu kayak misalnya nih ada hari libur, terus kondisinya tuh aku masih ada tugas. Nah di situ aku waktu itu mau ngerjain, terus tiba-tiba kayak aku mikir, deadline-nya masih lama, nanti aja ngerjainnya. Terus ya udah kayak waktu kosongku itu yang seharusnya buat aku kerjain tugas, itu akhirnya nggak aku manfaatin dengan baik, dan pada akhirnya aku malah ngerjain tugasnya itu jadi kayak buru-buru gitu. Nah terus solusi yang biasanya aku gunain itu ini sih kayak bikin ancaman buat diri aku sendiri. Jadi kayak misalnya kayak aku mikir kalau aku ngerjain tugas hari ini, besok aku bisa lebih santai dan aku gak kepikiran tugas lagi. Karena kalau aku nunda tugas besok, sama aja kayak aku gak bisa istirahat karena kepikiran tugas. Jadi waktu istirahat dan waktu kosongku itu jadi lebih sedikit kayak gitu kira-kira. Oke. Sudah langsung dengan solusinya. Semoga penonton bisa menerapkannya dengan baik. Lanjut ke Nurul mengenai masalah yang pernah dihadapi. Mic-nya Nurul. Halo, tes. Ya, maaf. Kalau menurut saya itu, menurut pengalaman pribadi saya itu masih keteteran karena mungkin kurangnya waktu saya sendiri karena banyak menunda-nunda. Terus untuk kurangnya menjadwalkan yang lebih prioritas. Mungkin untuk solusinya kita lebih bisa seperti kayak yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kayak ya prioritas ya, matriks lah. Ya prioritas intinya itu yang didahulukan dulu. Oke, intinya tahu prioritas ya. Jadi untuk penerapannya, semoga untuk penonton yang bisa mendengarkan ini bisa tahu dari apa yang kita sampaikan. Lanjut tadi ke Brian, udah angkat tangan ya. Silakan. Aku ya. Kalau buat aku susah buat nerapin manajemen waktu, ngerjain tugas karena sering ke distract, kayak buka game, buka sosial media, terus kayak buka chatting atau apa, terus kadang kayak males buat ngerjain karena deadline-nya masih lama mungkin. Cuman kalau saran buat semuanya, komit buat ngerjain tugasnya, kayak bener-bener serius biar tugasnya bisa cepat selesai, terus nggak gampang ke distract, terus bener-bener fokus, terus energinya dibuat untuk ngerjain tugas yang harus diselesain. Itu aja. Sisi.
baru ini kita menyangkut mengenai manajemen energinya ya. Dari tadi kita lebih berfokus pada waktu dan waktu. Telah dibuka oleh Brian ya mengenai topik manajemen energinya. Silakan dilanjut untuk Indi. Belum ya? Terakhir ini. Halo Indi. Masih terputus kah jaringannya? Hilman udah? Hilman tadi udah kan? Belum, aku belum. Oh iya, oke. Ini Silakan sekarang aja. dilanjut mengenai penerapannya. Mungkin aku jelasin dari tantangannya dulu deh. Silakan. Mungkin untukku itu tantangannya ada di pengaturan jadwal ya, kayak jadwal antara kuliah, organisasi, mungkin atau kegiatan mahasiswa sama kehidupan pribadi, kayak ya kegiatan di kos mungkin. Untuk solusinya itu ada di ini sih, menggunakan aplikasi manajemen kayak mungkin di kalender kalian tulis hari ini mau ngapain aja, terus besok untuk besoknya lagi gitu. Ya mungkin untuk itu ya cukup dari aku. Tapi itu konsisten nggak untuk penerapan dari aplikasinya? Soalnya aku pernah sih pengalaman itu. Untuk nerapin di aplikasi Ya itu cuma tergantung juga sih. Mungkin bertahan kalau sebulanan. lupa juga mungkin ya lali wes. Mungkin lupa kan. Ya, emang manusiawi ya. Ya Cuman kita perlu nguatin aja niat kita, tujuan dari awal itu apa untuk manajemen waktu ini. Lanjut ke Indi. Silakan penerapan apa yang kamu lakukan mengenai manajemen waktu ini serta masalahnya apa dan solusinya bagaimana. Jadi aku tipe orang yang nggak bisa buat belajar SKS yang sistem semalaman gitu. Jadi biasanya aku bikin daftar prioritas tugas dan aku cicil tiap harinya kayak gimana belajarnya. Terus habis itu tiap hari itu harus terplanning belajar apa dan belajar apa. Jadi ketika ujian itu kita nggak panik dan kita udah siap gitu dari awal. Nggak bikin SKS pokoknya. Oke. Jadi intinya persiapan dari awal ya, yang nantinya supaya nggak Ya kita harus bikin daftar prioritas tugasnya kayak gimana, di planning dari awal biar fokus. Oke, ACC sudah semua ya untuk penyampaian diskusi kalian pada forum kali ini. Semuanya, sorry ini mungkin jaringanku yang nge-lag ya, jadi muka kalian belum kelihatan semua. Oke, nanti sambil nunggu ya. Jadi saya tarik kesimpulan untuk kalian semua tentang manajemen waktu itu kita sangat perlu dan sangat butuh sekali, terutama kita yang sedang menempuh gelar mahasiswa ya intinya. Jadi untuk kita semua pasti dalam masalah berpikir itu sangat aktif sekali. Kalau misal kita kurang dalam mengatur waktu serta energi dan bahkan itu mengatur kefokusan kita dalam mengerjakan tugas, maka semuanya akan keteteran gitu. Kita akan tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas untuk kita belajar ke depannya bagaimana. Jadi kita semua sudah saling diskusi ya di sini mengenai manajemen waktu. Semoga untuk para penonton yang nanti bisa melihat video ini di YouTube angkatan kami ya, Sistem Informasi SITEK 24. Semoga bisa diambil hikmahnya dan banyak pesan-pesan dari kami yang mungkin bisa kalian terapkan ke depannya. Satu lagi pesan, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang sedang melihat video ini semua. Oke, sukses untuk kita semua ya, kelompok Tanik. Terima kasih atas waktunya dan tugas kelompok kami akhirnya telah selesai. Oke, congratulations, yeay. Just, oke, nanti screenshot guys. Kita foto dulu. 1, 2. Jargon. 1, 2, 3. Oke, sip. ACC. Dengan waktu yang kita capai 17 menit. Cibung. Terima kasih dari kami, kelompok Tanik, kepada penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cibung. Ada penonton. Dadah. Mana. Ngapain?